Distosia karena kelainan tenaga atau HIS. Distosia karena kelainan tenaga atau HIS merupakan suatu kondisi yang tidak normal, di mana HIS atau kontraksi memiliki kekuatan atau sifat yang tidak normal sehingga dapat menjadi penghambat dalam proses persalinan. Distosia karena kelainan tenaga atau HIS biasanya dijumpai pada ibu dengan primi gravida tua dan inersia uteri. HIS hipotonik. HIS hipotonik adalah HIS yang memiliki sifat lebih lama, lebih singkat, dan lebih jarang jika dibandingkan dengan HIS fisiologis. Keadaan ini juga dikenal dengan istilah inersia uteri atau hypotonic uteri contraction. Terdapat dua jenis, yaitu inersia uteri primer dan inersia uteri sekunder. Jika muncul sebelum terjadi HIS yang kuat dalam waktu lama, maka disebut inersia uteri primer. Tetapi jika muncul setelah terjadi HIS yang kuat dalam waktu lama, maka disebut inersia uteri sekunder. Penyebab inersia uteri yaitu adalah penggunaan analgenik terlalu cepat, kesempitan panggul, letak defleksi, kelainan posisi, renggangan dinding rahim atau hidramnion kehamilan ganda, dan perasaan takut dari ibu. Dan di sini ada pembagian, yaitu dulu inersia uteri dibagi dalam yang pertama inersia uteri primer. Inersia uteri primer jika HIS lemah dari awal persalinan. Dan yang kedua ada inersia sekunder jika mula-mula HIS baik, tetapi kemudian menjadi lemah. Dan itu disebabkan karena otot-otot rahim lelah akibat persalinan, berlangsung lama, atau inersia karena kelelahan. Dalam obstetri modern, partus lama dengan kelelahan ibu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, inersia uteri sekunder menurut pengertian di atas jarang ditemukan. Walaupun begitu, di Indonesia inersia uteri karena kelelahan masih sering terjadi karena 70-80% persalinan berlangsung di luar rumah sakit dan tidak dipimpin oleh tenaga kesehatan terlatih. Kurangnya pengawasan dari tenaga kesehatan saat proses persalinan. Pembagian inersia yang sekarang berlaku ialah inersia uteri hipotonik, kontraksi terkoordinasi tetapi lemah, deteksi yang dapat digunakan yaitu dengan pemeriksaan kardiotakografi atau CTG. Terlihat tekanan yang kurang dari 15 mmHg, pemeriksaan dengan palpasi dapat diketahui jika HIS jarang dan pada puncak kontraksi dinding rahim masih dapat ditekan ke dalam. HIS disebut naik apabila tekanan intrauterin mencapai 50-60 mmH dan biasanya dapat terjadi pada fase aktif atau kala 2. Oleh karena itu, hal tersebut dapat disebut juga kelemahan HIS sekunder. Tanda dan gejala: waktu persalinan memanjang, kontraksi uterus kurang dari normal, lemah atau dalam jangka waktu pendek, dilatasi serviks lambat, membran biasanya masih utuh, lebih rentan terdapatnya plasenta yang tertinggal, kemungkinan infeksi bertambah dan juga meningkatnya kematian perinatal, kehabisan tenaga ibu, dan dehidrasi. Tanda-tandanya denyut nadi naik, suhu meninggi, acetonuria, nafas cepat, dan turgor berkurang. Selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama, periksa keadaan serviks, presentasi dan posisi janin, turunnya bagian terbawah janin dan keadaan janin. Kedua, bila kepala sudah masuk PAP atau pinggul atas panggul, anjurkan pasien untuk jalan-jalan. Dan ketiga, buat rencana untuk menentukan sikap dan tindakan yang akan dikerjakan, misalnya pada letak kepala. Selanjutnya, berikan oksitosin drips 5-10 dalam 500 cc dextrose 5%, dimulai dengan 12 tetes per menit. Dan dinaikkan 10-15 menit, 40-50 tetes per menit. Tujuan pemberian oksitosin adalah supaya serviks dapat membuka. Pemberian oksitosin tidak usah terus-menerus. Bila tidak memperkuat HIS setelah pemberian oksitosin beberapa lama, hentikan dulu dan anjurkan ibu untuk istirahat. Dan bila inersia uteri disertai disproporsi sefal pelvis, maka sebaiknya dilakukan seksio sesaria. Sejauh mana kewenangan bidan untuk menangani HIS
Bila semula his kuat tetapi kemudian terjadi inersia uteri sekunder, ibu lemah dan partus telah berlangsung lebih dari 24 jam pada primi dan 18 jam pada multi. Tidak ada gunanya memberikan oksitosin drips, sebaiknya partus segera diselesaikan sesuai dengan seksio sesaria.